Hai guys, di sini saya akan membuat tutorial gimana sih cara menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum itu kita buat datanya dulu ya. Kayak misal kita mau buat ya kan kalau data karyawan nih, kayak contohnya saya pakai data karyawan. Kan karyawan tuh lebih ya bisa ribuan, seratusan, supaya kita lebih gampang dan lebih efisien waktu. Jadi kita buat pakai rumus VLOOKUP. Cara mengerjakannya ini saya buat di VLOOKUP 1 dan VLOOKUP 2 itu namanya ya. Nah, ini VLOOKUP 2 itu isinya sama ya kurang lebih, tapi ini kayak pertama sama dengan, lalu ketik VLOOKUP Nah, itu kunci telusur, berarti sama aja di sampingnya. Kan ini level ya, kita tuh ngurut. Jadi di nomor 1 di bagian divisi itu HRD kan, kita klik HRD, titik koma, terus di rentang itu di VLOOKUP 2, berarti kita blok semua, harus kita blok ya. Alright. Nah udah gitu tuh supaya di levelnya itu keisi. Tadi kan divisinya aja ya, supaya kita mau ngerjain levelnya itu gampang. Kita titik koma lagi, habis itu indeksnya itu kotak. Tadi kan divisi ya udah dikerjain. Kalau di VLOOKUP 2 tuh divisinya barisan pertama itu A, kalau level itu barisan kedua, berarti itu yang B itu ya. Berarti kita tulis di kotak yang kedua karena kita ngerjain yang level. Berarti 2 titik koma disortir, berarti itu false ya teman-teman. Sorry, pakai huruf kecil ya, sebenarnya gede juga nggak apa-apa sih. Terus udah tutup kurung. Nah, supaya dia nggak geser, di VLOOKUP A ini kita kasih dolar atau absolute supaya nggak geser ya pas kita enternya nanti di angka di sampingnya. Nah, di huruf sama di angka ini juga, yang satunya di huruf sama di angka. Di angkanya yang depannya aja ya, ini kan karena 10 jadi yang 10-nya aja, bukan $1 atau $0 gitu, bukan ya. Nah, kenapa yang 2 ini yang indeks nggak perlu didolarin, karena supaya nanti pas ditarik ke bawah itu nyesuaiin atau ngurut, jadi nggak perlu. Kalau yang ini kan supaya dia nggak ngurut juga sama, terus nggak geser atau acak-acakan ya. Kalau ini supaya dia ngurut sama yang di level itu. Coba kita enter ya, langsung bismillah. Nah, sebenarnya coba kita cek. Nah, sama kan teman-teman, HRD itu levelnya manager. Nah, langsung aja biar nggak perlu kelamaan, titik ini, titik yang biru-biru ini, nah kita pencet. Nah, udah sampai panah, kita tarik ke bawah, tarik sampai ke welding. Set. Nah, coba kita cek apakah sama ya teman-teman. Marketing itu staff, finance itu manager, IT manager. Nah, sama welding itu staff ya. Sama kan teman-teman? Nah, sama cara mengisi jabatannya juga, berarti VLOOKUP terus buka kurung, kunci telusurannya manajer, terus sama kayak tadi ya,
divisikan di HRD, level berarti di manajer, berarti titik koma. Itu rentang itu di vlog up 2 kita langsung blok semua sama kayak tadi. Itu titik koma. Indeksnya karena itu kita ngambil jabatan, berarti di level ya 2 juga. Terus titik koma, false, langsung tutup kurung. Ini sebenarnya gede juga caps lock juga nggak apa-apa, jangan lupa kita dolarin supaya nggak geser. Oke, dolarin di angka sama di hurufnya aja ya, cuman di dua ini aja sih, nggak perlu. Oke, kalau udah didolarin, nah benar teman-teman, ini udah saya betulin semua karena jabatannya itu error ya, nggak tahu kenapa pas saya coba malah kayak gitu. Ya udah ya, ini gajinya udah ikut ya, udah ikut sama nih coba. Ini cuma ngebenerin jabatannya aja, sorry ya teman-teman, masih nggak tahu caranya gimana supaya dia ikut block up 2 tuh. Sorry block up 2 tuh. Kita cek coba ya gajinya. HR itu 5 juta, 900 juta, copywriter, staff, terus QC 10 juta, terus ya sama teman-teman. Tinggal terakhir kita buat yang fasilitas itu sama dengan, biar nggak kelamaan ya teman-teman, sorry ya teman-teman. Lock up, tutup kurung, kata kuncinya 15 juta, titik koma, kita lock semua. Aduh, kan mulai tadi kita blok, habis itu titik koma. Di fasilitas berarti 1, 2, 3, 4, 5 false, aku enter. Nah karena nggak bisa kan, benar harus harus kasih dolar. Nah, kasih dolar dulu yang biasa di ya. Oh, jadi semuanya itu serba 2 ya teman-teman. Nah, coba lihat, coba 3 ya, nggak bisa. Oh, indeksnya 2, serba 2. Nah, udah gitu isi otomatis udah ke semuanya. Oke, kita cek saja supaya rekaman. Oke, coba kita cek ya teman-teman. Marketing staff itu dia nggak ada. Coba marketing staff nih. Nah ini nih, marketing staff kreatif sama welding nggak dapet. Motor ataupun mobil fasilitasnya ya, bener nggak ya? Welding iya, kreatif iya, marketing iya, benar. Berarti yang cuma dapat mobil dan sopir itu administrasi sama RD, HR manager, tapi itu juga sama AD. Oke, betul ya teman-teman. Udah segitu aja cara membuat rumus vlog up di spreadsheet. Karena spreadsheet itu kadang suka ya, tergantung kalau jaringannya lagi bagus bisa gampang, lebih mudah. Terus dia tuh bisa langsung udah ada contohnya atas atau sampingnya udah ada contohnya, nanti dia akan ngikutin gitu. Kita tinggal copy aja sebenarnya, tinggal checklist kayak tadi, terus tinggal ditarik ke bawah atau nanti dia benerin sendiri. Karena beda ya sama Excel. Kalau di Excel tuh
dia offline, kalau di spreadsheet dia online. Jadi kalau jaringannya bagus dia bisa cepat, atau ya bisa cepat kesimpan juga, nggak perlu kita CTRS atau gimana pun. Jadi spreadsheet itu lebih mudah karena dia juga bisa ngasih tahu contohnya kalau misalnya kita salah gitu. Beda kalau di Excel kan nggak ada ya. Jadi sekian vlog up saya, kita lanjut aja ke tugas kedua, yaitu penyusutan. Rumus penyusutan SL, SYD, rumus penyusutan SLN, SYD, DDB, dan DB. SLN, apa sih SLN? SLN biasanya menggunakan metode strike line atau rumusnya itu cost, salvage, life. Cost adalah nilai awal aset saat dibeli. Salvage adalah nilai sisa dari aset pada akhir periode penyusutan. Life adalah jumlah periode penyusutan aset. SYD menggunakan metode sum of your digits. Rumusnya yaitu cost, salvage, life, dan period. Period adalah periode penyusutan yang ingin dihitung. Dan yang ketiga itu rumus penyusutan DB. Menggunakan metode fixed deciling balance, rumusnya yaitu cost, salvage, life, period, months. Months adalah jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan jika diabaikan bernilai 12. Dan DDB menggunakan metode double deciling balance, rumusnya yaitu cost, salvage, life, period, faktor. Faktor adalah nilai yang digunakan sebagai faktor penyusutan jika diabaikan bernilai 2. Lanjut aja kita ke soal latihannya. Di sini kita ke soal latihannya ya. Soal latihannya itu seseorang meminjam uang di bank untuk membeli rumah senilai 300 juta rupiah. Berapakah? Langsung pertanyaannya ya. Berapakah nilai terusnya kita koma ya teman-teman. Sorry ya. Berapakah nilai penyusutan rumah setiap tahun? Berapakah nilai penyusutan rumah setiap tahun selama 10 tahun dengan metode SLN, SYD, DB, dan DDB dengan asumsi nilai mobil di akhir periode adalah 50 juta rupiah. Pertama itu nilai aset rumah 300 juta, nilai sisanya itu 50 juta, umur asetnya itu 10 tahun, atau jumlah ya gitu umur aset benar, jumlah cicilnya ya. Oke, kita lanjut aja ke cara rumusnya. SLN kita tap dulu nih. Nah, biaya atau rumusnya di sini kan cost. Kita ulang ya. Cost itu nilai rumah aset rumah. Ini berarti cost. Ini sisa itu berarti salvage. Dan life itu umur aset ya. Periode penyusutan itu aset life. Oke. Kita lanjut aja ke rumusnya. Berarti sama dengan SLN. Kita pencet ini aja tab. Nah, itu udah ada contohnya ya. Biaya itu cost, titik koma, salvage, titik koma, 10, tutup kurung, enter, 25 juta. Lanjut, udah gini kita langsung tarik ke bawah sampai ke nomor periode 10 tahun. Nah, karena kayak gini kesalahan value-value, berarti kita harus ke absolute seperti tadi yang saya bilang, supaya enggak geser di angka-angka aja ya teman-teman. Loh, ini kenapa kesalahan? Oh, ulang ya, kita geser ini yang di atas. Oh, kelebihan. Nah, sini kelebihan teman-teman. Nah kan, aduh,
sorry ya teman-teman, kelebihan. Oke, kita lanjut ke SYD sama dengan SYD. Kita tap, ini caranya. Untuk biaya itu apa sih rumusnya? Kayak tadi, coach, salvage, life, dan period. Berarti coach itu 300 juta, 50 juta, 10 juta, period itu periode ya, berarti periode pertama karena kita ngisi di halaman pertama di kurung. Jangan lupa kita absolut dolar-dolarin teman-teman. Nah udah gitu, kenapa ini yang period nggak di absolutin atau di dolarin? Karena supaya dia tidak ikut, maksudnya dia ngurut gitu, tetap ngurut dan nggak keblok ke periode itu. Kalau misalnya nggak bisa, kita absolute lagi. Tapi kemarin seperti yang saya biasa isi itu cuma sampai live aja, coach, salvage, dan live itu yang dikasih dolar ya. Langsung kita enter. Nah seperti biasa udah ada contohnya, itu berarti kita langsung isi otomatis saja supaya nggak kelamaan. Sama aja ini kita ditarik ke bawah supaya gampang teman-teman. Oke, ini udah pas ya berarti. Lanjut aja kita ke DB sama dengan DB, kita tap. Habis itu udah ada biayanya itu coach seperti biasa, titik koma, salvage, nilai pakainya 10 tahun, titik koma, period ini, dan langsung tutup kolom aja karena months itu cuman kalau diabaikan ya, berarti langsung save seperti biasa. Diginiin lagi aja itu. Enter. Nah udah gitu langsung kita checklist, kita otomatis. Sama aja kita tarik, kalau kita tarik dari bawah juga hasilnya segitu juga. Kita langsung ke DDB, rumusnya sama DDB, langsung kita tap aja yang sini karena kita gampang ya. Langsung ke coach, titik koma, salvage, titik koma, live, titik koma, period. Faktor itu cuman ya, itu namanya faktor di DDB itu. Sama kayak DB, kalau DB itu months, kalau DDB itu faktor. Kita langsung shift dolar atau supaya tidak geser absolut gitu. Kalau kita enter dan hasilnya itu 0, berarti itu benar. Kalau kita enter nanti hasilnya enggak 0, berarti itu kita masih salah ya. Langsung aja kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita isi otomatis seperti biasa secara enter, checklist, dan benar ya teman-teman, hasilnya tuh 0. Kalau 0 berarti ini benar. Nah seperti itu, mudah kan teman-teman? Dan ini cara rumusnya. Dan sekian, terima kasih buat topik idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.